Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Saputra Kadir. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Adapun latar belakangnya itu, pendapatan nasional merupakan indikator penting dalam mengatur kesejahteraan ekonomi suatu negara. Dalam perspektif ekonomi konvensional, pendapatan nasional dihitung berdasarkan total nilai produksi barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Namun dalam ekonomi Islam, konsep pendapatan nasional tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga mempertimbangkan dimensi etika, keadilan distribusi, dan keberkahan. Ekonomi Islam memandang pendapatan bukan hanya sebagai alat akumulasi kekayaan, tetapi sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan umat secara menyeluruh. Konsep pendapatan nasional dalam Islam mendefinisikan pendapatan nasional sebagai total nilai tambah dari kegiatan ekonomi yang halal, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pendapatan dari sektor-sektor yang diharamkan seperti riba, perjudian, dan perdagangan barang haram tidak diperhitungkan dalam perhitungan pendapatan nasional. Instrumen penghitungan pendapatan nasional Islami. Dalam ekonomi Islam, perhitungan pendapatan nasional dapat menggunakan pendekatan produk domestik bruto atau disingkat PDB, namun dikoreksi dengan mempertimbangkan sektor-sektor yang sesuai syariah. Selain itu, instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf juga menjadi bagian penting dari distribusi pendapatan nasional yang adil. Distribusi dan keadilan ekonomi. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah distribusi kekayaan yang adil. Oleh karena itu, pertumbuhan pendapatan nasional harus dibarengi dengan mekanisme distribusi yang mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir pihak. Instrumen redistribusi seperti zakat dan larangan penimbunan kekayaan menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Peran negara dalam pendapatan nasional. Negara dalam ekonomi Islam memiliki peran strategis dalam mengelola sumber daya alam, menjamin kebutuhan dasar masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah juga berkewajiban mengatur pasar agar terhindar dari praktik monopoli dan eksploitasi. Dari kesimpulan semua materi yang saya jelaskan tadi, yaitu pendapatan nasional dan perspektif ekonomi Islam tidak hanya dilihat dari aspek kuantitatif, tetapi juga dari segi kualitas, kehalalan sumbernya, dan keadilan distribusi. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi dalam Islam adalah tercapainya kesejahteraan umat dan terciptanya keadilan sosial. Oleh karena itu, penghitungan dan pemanfaatan pendapatan nasional harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan kemaslahatan bersama. Itu dia materi singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.